Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng pinanggih wonten pepanggihan dalu menika. Jadi ini bukan pertemuan rutin ya, tapi pertemuan spesial. Ya, untuk malam ini kita fokuskan pada diskusi tentang ilmu Jawa Kasampurnan. Ya. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas malam ini, terlebih dahulu saya sedikit flashback ke belakang. Ada sedikit tentang materi ilmu Jawa sejati yang harus saya sampaikan. Maaf untuk pertemuan rutin kemarin itu sempat kelupaan, itu tidak saya sampaikan. Jadi ilmu Jawa Kasampurnan itu domainnya itu dari KR7 sampai mencapai Omega 7. Atau kita mampu produksi urup lan cahya pamungkas. Nah, itu domain atau wilayah kerja. Ya, lah domainnya itu wilayah hasilnya, yaitu berarti kita kalau bikin KR7 sampai Omega, ya mestinya kita mampu bikin KR7C. Jadi bukan hanya KR7,012 dan seterusnya, tapi benar-benar sampai puncaknya KR,7. Artinya KR7 ini sudah penuh dengan E7 ya, E7C. Nah, kemudian wilayah hasil berikutnya kita bisa ketemu dengan inti atau partikel 7. Ya. Seperti yang disebutkan bahwa goleki sangkan paraning dumadi. Nah, inilah inti atau partikel 7 ini adalah sangkaning dumadi. Asal mula kehidupan ini. Orang beranggapan bahwa alfa itu adalah awal. Ya memang alfa itu adalah purwaning dumadi. Purwa itu memang awal, benar ya. Tetapi itu bukan sangkan. Tapi kalau sangkan itu yaitu partikel 7 atau inti atau zat hidup yang berasal dari wilayah 9 atau partikel 9 yang terlempar ke wilayah 7. Nah, wujudnya apa? Itu bukan materi ya. Tapi dan roh pun bukan sebetulnya. Tetapi itu energi hidup dan bisa nampak, itu mestinya yang nampak adalah sinar yang sangat terang. Karena ini untuk membedakan dengan sukma atau partikel 6. Partikel 6 itu saja cahayanya sudah sinar terang. Makanya untuk membedakan dengan partikel 7 itu cahayanya terang sekali. Lebih terang dari cahaya sukma. Nah, sebelum berlanjut, seperti tadi pada awal akan saya sampaikan bahwa perlu saya flashback untuk ke belakang tentang KR. Dari KR1 sampai KR6 itu adalah domainnya atau wilayah kerjanya dari ilmu Jawa sejati. Dan kodomainnya atau wilayah hasilnya Jawa sejati itu yaitu kita mestinya bisa sampai ke wilayah-wilayah batin kita. Wilayah 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bisa ketemu dengan partikel-partikel batinnya. Nah, sini saya katakan bahwa ini partikel batin dan ini berwujud juga. Tapi wujudnya adalah roh. Di mana ada ya, 4 roh
yang orang Jawa mengatakan bahwa ini adalah sedulur papat. Dan satu roh yang suci. Maka orang ada yang menyebut sukma itu adalah roh suci. Tetapi kita di paguyuban ini untuk menghindari apa ya, kesukuan atau keagamaan atau etnis atau apapun, maka kita sebut partikel 6. Nah, untuk wilayah domainnya itu dari KR0 sampai KR6, yaitu 6,9 itu domainnya dari ilmu Jawa sejati. Nah, KR itu satu pesawat tetapi memiliki dua fungsi, fungsi atau berfungsi ganda sebagai kendaraan dan sebagai reaktor. Nah, untuk KR1, 2, 3, 4, 5 itu bagaimanakah? Karena yang jelas itu aktif itu adalah K-nya. Ya. Nah, kemudian R-nya gimana? Apakah R-nya itu sudah aktif? Nah, ini saya menyampaikan ini berdasarkan penjelasan dari sumber, karena ini kan juga belum lama saya tanyakan. Ya. Itu ternyata reaktornya itu mulai berfungsi atau aktif itu kalau sudah mencapai KR6. Karena fungsi reaktor di sini atau reaktor 6 ini itu adalah untuk ngerucat kulit, karena sukma atau partikel 6 ini posisinya itu kan terbungkus oleh 5 kulit, yaitu sedulur papat yang berwujud roh, roh yang putih, kuning, merah, hitam, dan kulit terluar yaitu raga. Maka bejo cilokone dari semua unsur ini tergantung pada ragane atau kulit terluar. Sehingga kalau kita sinkronkan dengan saat kita menerima pelajaran kimia, karena SMA yang terutama jurusan IPA itu di jenjang SMA itu kan ada pelajaran kimia. Itu disebutkan bahwa atom itu memiliki karakter itu ditentukan oleh kulit terluar, yaitu elektron, disebut elektron valensi. Ya, karena atom itu kan terdiri dari proton dan neutron. Jadi inti itu mengandung unsur proton dan neutron. Kemudian dibungkus oleh kulit-kulit yang berbeda-beda memang jumlah kulitnya itu. Nah, kulit-kulitnya ini adalah elektron-elektron. Dan kulit terluar itu ada sering disebut elektron valensi. Nah, itu atom itu akan mudah bereaksi dengan atom yang lain, itu tergantung dari elektron valensinya ini. Demikian juga hukum semesta ini tentang atom ini juga tidak ubahnya dengan berlaku pada diri manusia. Jadi manusia itu bejo cilokone itu tergantung dari ragane, bukan menungso itu tergantung dari sukmane. Orang kan beranggapan bahwa bejo cilokone menungso kuwi gumantung karo Gusti. Ya. Tetapi yang benar itu adalah tergantung dari raganya. Nah, itu kan sesuai dengan hukum kimia ya, tentang atom itu. Jadi tergantung dari elektron terluar atau kulit terluar. Itulah kembali yang tadi bahwa reaktor ini mulai aktif itu kalau K itu sudah mencapai K6, sehingga R-nya juga nanti akan mulai aktif, sehingga nanti bisa untuk ngudari kulitnya atau memisahkan inti atom ini atau
sukma atau partikel 6 itu dari kulit-kulitnya, yaitu yang terdiri dari 5 kulit tersebut. Nah, tuh. Kemudian kalau kita visualisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu memang identik. Seperti yang saya contohkan seperti waktu pertemuan rutin kemarin, itu bahwa KR itu seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari mesin giling padi atau giling gabah menjadi beras itu kan satu mesin tetapi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kendaraan dan sebagai reaktor. Kendaraannya itu ya dari rumah berjalan sampai menuju ke suatu tempat, itu yang aktif itu K-nya. Karena reaktornya itu belum difungsikan. Makanya reaktornya ya masih belum aktif. Tetapi nanti kalau sudah sampai di tujuan yang yang membutuhkan reaktor itu baru K-nya itu berhenti, kemudian yang diaktifkan reaktornya. Nah di jalan itu kan reaktornya kan nggak pernah diaktifkan kan. Demikian juga dari K0 sampai K5,9 itu reaktornya itu ya masih pasif, masih diem, belum diaktifkan. Nah nanti kalau sudah sampai di wilayah yang dituju, itu baru K-nya itu off, kemudian yang diaktifkan adalah reaktornya. Tuh, jadi ini mungkin juga pengetahuan baru, meskipun ini sudah kita tinggalkan karena kita sudah mulai masuk ke pembahasan ilmu Jawa Kasampurnan, tetapi pengetahuan yang masih tercacar belum sempat kita mengerti dan kita pahami itu mestinya perlu kita mengerti dan harus kita pahami. Itu mungkin itu untuk flashback yang ke belakang. Kemudian kita mulai untuk membahas yaitu tentang ilmu Jawa Kasampurnan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa wilayah kerja dari ilmu Jawa Kasampurnan atau domainnya itu adalah dari KR7 sampai produksi urup lan cahya pamungkas. Nah, kalau kita sudah sampai pada puncaknya ilmu Jawa sejati, sudah mencapai KR 6,9, mestinya kita tingkatkan dengan K itu ditingkatkan menjadi KR 7. Ya, sehingga bisa mencapai KR 7C. Nah, mengapa itu kok ada KR7, KR7C itu sebetulnya itu hanya yang membedakan itu adalah kapasitas energinya. Karena K itu levelnya itu tergantung seberapa energi yang masuk ke dalam K atau KR. Ya. Dimana untuk wilayah domain untuk ilmu Jawa sejati mestinya kita sudah energi itu mestinya sudah tidak berhitung tentang energi yang ada di wilayah mikro, karena wilayah mikro itu digunakan untuk mengaktifkan KR. Itu seperti kemarin kita sampaikan bahwa mentok-mentoknya adalah KR4. Nah, untuk bikin KR6 aja jelas kita itu sudah membutuhkan energi 7 makro. Nah, makanya mestinya kita akan lebih simpel lagi bahwa energi yang kita butuhkan untuk untuk bensini K yang dari KR
6,9 hingga menjadi KR7C, kemudian nanti untuk bikin trisula, itu mestinya wilayah kerjanya itu adalah wilayah 7 makro. Jadi energi 7 yang berada di wilayah 7 makro, karena wilayah 7 mikro kita itu kosong E7. Nah, orang mungkin akan berpikir, wah, bejo orang-orang dulu, orang-orang waktu baru hidup di dunia ini, baru kehidupan yang pertama atau mungkin yang kedua. Mungkin dengan energi yang dimiliki di mikro sudah cukup, tidak perlu harus menambang ke wilayah makro. Itu salah ya. Jadi manusia awal dulu atau manusia kehidupan pertama di dunia ini itu meskipun E7-nya itu masih ada, masih penuh ya. Jadi partikel 7-nya masih hidup dan E7-nya masih utuh, belum kelong apa-apa. Itu saja tidak bisa mencukupi untuk produksi omega. Masih membutuhkan energi 7 makro. Ya. Jadi kita nggak usah iri dengan kehidupan orang-orang yang terlahir awal dulu. Ternyata sama, meskipun dia masih bermodalkan E7 yang berada di jagat mikronya, tetapi orang dulu bisa mencapai sampurno, itu pun juga harus menambang E7 makro. Ya mungkin ini juga pengetahuan baru ya. Jadi kita ya meskipun yang kita miliki, modal yang kita miliki di mikro itu hanya mampu seberapapun, asal kita itu mau, wong di wilayah 7 makro itu juga E7 itu tak terhingga. Jadi kita tidak usah khawatir, asalkan kita mau, kita mesti mampu untuk bisa menambang energi. Ya, mencapai KR7C. Nah, kalau sudah sampai KR7C, mestinya tugas berikutnya adalah nggoleki sangkan. Ya, nggoleki sangkan berarti kita mencari partikel 7. Seperti yang kemarin dari saudara kita yang dari Wonogiri kan juga sempat menanyakan, Pak Gun, kalau ketemu partikel 7 itu bagaimana? Ya memang benar, saya tahu jalan pikir mereka. Nah, karena itu kan tidak berwujud ya. Nah, ketemu itu ya ketemu gimana kan? Kan partikel 7 itu kan energi ya. Energi kan nggak bisa dilihat. Lah wujudnya seperti apa? Memang nggak ada wujudnya. Wong energi kok. Tetapi sebetulnya makna yang ada itu adalah kita mencari inti atau nggoleki inti itu sama aja kita itu memiliki tugas untuk nguripke inti kita yang mati dan berada di dalam sukma. Makanya di dalam pewayangan kan ada cerita Kresna gugah karena Janaka mau maju perang Baratayuda, dia goleki Kresna sing lagi tapa nendra ana bale kambang. Dadi nggugah Kresna sing lagi tapa nendra neng bale kambang. Ngambang itu kan di atas air itu ya. Ya. Lah nek tanah itu unsur hitam atau sedulur ireng. Api itu sedulur abang. Angin itu sedulur kuning. Banyu sedulur putih. Lah nek ngambang sak nduring banyu itu apa berarti? Yang di atas putih apa? Sukma. Kan sukma tuh. Ya. Artinya kalau Kresna kuwi tapa nendra ana bale kambang. Bale itu papan sak nduring banyu. Lah berarti kan berada di
dalam sukma. Jadi partikel 7 itu kondisinya itu adalah mati karena kehabisan E7 dan berada di dalam sukma. Nah, tugasnya itu ya kita itu menghidupkan partikel 7 kita itu yang sudah kehabisan E7, kemudian kalau partikel 7 itu sudah kita isi dengan E7 dari wilayah 7 makro ini, maka partikel 7 itu yang kondisinya mati menjadi hidup. Sehingga nanti akan nampak, meskipun tidak berwujud, tapi itu nanti akan nampak. Nanti apa yang terlihat? Sinar yang sangat terang. Jadi baru seperti celorotan kecil, tapi itu nanti nampak sinar yang sangat terang. Nah, mestinya untuk agar itu nanti mencukupi energinya untuk produksi omega 7, mestinya inti itu juga dijadikan inti yang matang. Jadi inti yang matang itu yaitu inti yang E7-nya penuh. Nah, sehingga itu menjadi inti yang matang. Kemudian satu hal lagi yaitu raga yang tadinya itu isinya E1, kemudian partikel 2 yang isinya E2, dan seterusnya sampai partikel 6 yang tadinya isinya itu E6, karena sudah terkuras habis untuk mengaktifkan KR hingga mencapai mungkin KR 4 atau berapa itu kan mestinya sudah kosong energi. Nah, itu juga diisi dengan E7. Nah, inilah yang dinamakan ada Trisulo. Ya, termasuk pesawat-pesawat batin kita ini juga diisi dengan E7. Berarti semua wadah itu diiseni dengan E7. Tujuannya agarnya nanti menjadi urup lan cahya pamungkas dengan energi yang tinggi. Karena sama-sama bisa diproduksi menjadi urup lan cahya pamungkas, tetapi kalau energinya sedikit dengan energi banyak, mestinya kan daya sampurnane itu akan berbeda. Ya. Makanya perlu diisi dengan penuh. Nah, kalau sudah demikian, inilah yang disebut rogo wenang. Jadi rogone wis wenang nyampurnake dirinya dan seluruh partikel batinnya. Ya. Nah, itu kapan sudah dirasa sudah cukup hidup di alam madya atau di dunia ini, kemudian pengen kembali menuju ketiadaan, lah ragane sudah punya wenang. Jadi ragane sudah berhak menjadi dalang. Nah, kemudian bagaimana proses dari rogo wenang itu nanti produksi omega 7 atau urup lan cahya pamungkas untuk bisa menghasilkan daya sampurna. Nah, itu nanti mestinya sebagai operatornya itu adalah dimulai oleh raga. Jadi raga, karena maaf ini meskipun kita sudah bisa menjadi rogo wenang dan KR-nya itu sudah KR7C, intinya sudah matang, tetapi posisi KR itu tetap berada di tulang ekor atau ujung sumsum tulang ekor. Nah, padahal reaktor 7 itu mestinya akan bekerja itu di wilayah 7 makro. Nah, maka raga itu kan
karena sudah sebagai rogo wenang, ya raganya lah sebagai eksekutornya. Nah, raga menembakkan KR7C itu mungkin kita tarikan dengan meditasi, pernapasan susumna atau penarikan KR. Tarikan baru belum setengah detik saja, itu KR itu sudah melesat ke wilayah 7 karena energinya sudah E7-nya sudah penuh. Nah, berbeda kalau misalnya kendaraan dengan bahan bakar pertalit, itu mungkin memiliki kecepatan melesat itu juga terbatas. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan aftur, ya itu akan lebih cepat. Makanya begitu raga menembakkan KR7 ke wilayah 7 makro, baru setengah tarikan saja, itu KR sudah bisa mencapai wilayah 7 makro. Nah, di wilayah 7 makro inilah proses produksi omega 7 itu berlangsung. Nah, di wilayah 7 makro itu jelas bukan raga yang menjadi operatornya. Karena raga itu hanya berlaku di wilayah 1. Ya, itu kan nanti di wilayah 7 itu sebagai operatornya ya aku, tapi aku sebagai jiwa besar. Nah, kalau sudah kepengen produksi urup lan cahya pamungkas, tinggal pencet knop di program yang bekerja mestinya reaktor 7 visi dulu, yaitu memisahkan E7 dari KR dan dari inti. Karena kalau raganya kan sudah jelas sudah E7-nya sudah ikut KR-nya. Karena pada saat ditembakkan ke wilayah 7, itu E7 yang ada di partikel 1 sampai partikel 6 dan berada di wilayah atau di pesawat-pesawat batin itu, dia energinya akan bonceng KR ini akan ikut ke wilayah 7. Sehingga di wilayah 7 itu tinggal ada 2 wadah, yaitu dari KR 7C dan inti C. Nah, oleh karya reaktor 7 visi itu dipisahkan karena reaktor visi itu memisahkan, yaitu misahkan energi 7 murni dengan wadahnya. Nah, kalau sudah terbentuk energi 7 murni dan sudah tidak beresidu, nah inilah sebagai bahan untuk produksi urup lan cahya pamungkas. Nah, tugas berikutnya itu oleh reaktor 7 fusi. Nah, reaktor 7 fusi dia akan menggabungkan atau gaprok ke 2 energi 7 murni ini, digaprok ke sehingga 2 energi yang berbeda muatan. Mengapa beda muatan? Karena terjadi konvergensi. Jadi energi yang berada di 2 wadah yang berbeda ini akan memunculkan muatan yang berbeda, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Kalau digabungkan, maka karena reaktor 7 fusi itu kan fungsinya kan menggabungkan, ya, menggabungkan 2 energi murni tadi, akhirnya muncul urup lan cahya pamungkas. Nah, inilah yang akan menimbulkan daya sampurna, nyampurnake seluruh partikel dan seluruh unsur yang ada, di mana urup itu nyampurnake partikel dan unsur yang berada di wilayah 7, dan cahayanya itu nyampurnake partikel 6 sampai partikel 1 dan unsur-unsur yang ada di situ.
Ini ya inilah sudah puncaknya ilmu Jawa Kasampurnan. Jadi ilmu pamungkas ini. Jadi kami tidak biasanya seorang guru itu menyimpan ilmu pamungkas karena takutnya nanti dikudeta oleh muridnya. Tetapi di paguyuban Jawa Sampurnan ini kami tidak berlaku seperti itu. Silahkan. Kalau murid itu nanti mampu melebihi guru, ya itulah yang kami harapkan. Ya. Jadi materi untuk ilmu Jawa Kasampurnan itu sudah sering saya sampaikan bahwa materinya itu simple, tetapi memang sangat maya. Berbeda ilmu Jawa Sejati itu materinya itu gedabiah, tetapi ya meskipun maya tapi masih secara nalar itu masih mudah untuk dipahami. Makanya untuk ini kita harus banyak mengulang, karena dengan sekali pembahasan seperti ini, saya yakin bahwa yang diserap itu baru sekian persen dari apa yang bisa saya sampaikan. Tetapi nanti kalau kita berulang kali, kita mengulang dan mengulang, saya yakin bahwa ini nanti akan terserap 100% dan bisa dipahami dengan sepenuhnya. Karena paham itu tidak boleh setengah paham atau seperempat paham. Harus benar-benar paham. Nah, kemudian nanti kalau sudah bisa dipahami, kan nanti kelanjutannya mestinya kan praktek ya. Iya. Nah, sebelum praktek itu nanti juga mestinya kita akan sharing atau melakukan pembahasan tentang teknis. Itu penting. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan ini dulu, ya. Kemudian nanti mari kita diskusikan. Bukan tanya jawab ya, karena kita sama-sama kita belajar ini, maka istilahnya kita berdiskusi. Diskusi itu ya mestinya kita saling bertanya, kita saling menjawab, kita saling berargumentasi. Ya, ya mungkin dari saya sekian, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Mungkin udah.